Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Zamita Arun dari kelas 21A Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah konsep dasar anak usia dini, yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini, banyak pendapat yang menjelaskan pengertian anak usia dini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilaksanakan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan jasmani memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian menurut Bidley, Nevarez, Henderson, Hirsch, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan anak sejak lahir sampai usia 8 tahun dan mencakup program-program seperti penitipan anak, prasekolah, taman kanak-kanak, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian B. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara khusus, tujuan pendidikan anak usia dini di antara lain untuk mengoptimalkan perkembangan anak, untuk memberikan pengalaman bermakna bagi anak, untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan anak, untuk menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Selain tujuan-tujuan di atas, tujuan pendidikan anak usia dini disebut oleh Peter Paul dan Dignas Jawa Barat ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Dengan kata lain, pendidikan anak usia dini diharapkan dapat berperan dalam membantu mewujudkan tujuan pendidikan di era persaingan global serta dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan dan memajukan bangsa negara. Kemudian landasan pendidikan anak usia dini. Landasan utama yang dijadikan dasar penyelenggara pendidikan anak usia dini ada 3, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan teoritis. Pertama, landasan filosofis. Anak usia dini merupakan salah satu aset berharga yang akan menjadi penerus bangsa. Anak usia dini harus memberikan pendidikan sebagai upaya menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003. Kemudian ada beberapa tokoh yang mengkontribusi sangat penting dalam pendidikan anak usia dini, di antaranya Martin Luther, Comenius, Rousseau, John Locke, Pestalozzi, Robert Owen, Montessori, Jean Piaget, Vygotsky, Abraham Maslow, Howard Gardner, dan Ki Hajar Dewantara. Dua landasan yuridis pendidikan anak usia dini ini di Indonesia dijalankan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, landasan yuridis pendidikan anak usia dini di Indonesia dijalankan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Landasan hukum pendidikan anak usia dini di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang hak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia
nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Kemudian landasan teoritis. Landasan teoritis yang menjelaskan bahwa anak usia dini merupakan masa yang tepat diberikan rangsangan pendidikan. Teori otak sangat berpengaruh dalam pendidikan anak usia dini. Teori otak ini pada anak usia dini mempunyai perkembangan otak yang sangat pesat sehingga harus dimanfaatkan dan diberikan stimulus yang tepat supaya dapat berkembang dengan maksimal. Dalam kajian neuroscience bahwa perkembangan intelektual yang paling cepat terjadi sebelum usia 5 tahun. Dalam kajian Bloom menjelaskan bahwa perkembangan intelektual anak mencapai 50% pada usia 4 tahun dan mencapai 80% pada saat anak usia 8 tahun. Kemudian prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, pembangunan kemauan dan mengembangkan kreativitas serta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan menghitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Adapun prinsip pendidikan anak usia dini secara khusus yang pertama yaitu bermain, interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, berpusat pada anak. Kemudian ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini di Indonesia secara jelas dituangkan di pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal 28 tersebut dijelaskan bahwa ketentuan dan cukupan pendidikan anak usia dini diantaranya: pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal terbentuk taman kanak-kanak, atfal atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal terbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TEPA atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal terbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.